Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang membela, satu-satunya Allah yang menolong, satu-satunya Allah yang memberi kekuatan, dan satu-satunya Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus memegang tangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari dalam minggu ini Engkau sudah menolong dan memelihara kami. Dan pada pagi hari ini kami kembali ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Teristimewa kami boleh mengalami Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau beri konsentrasi yang baik, hati, pikiran, dan telinga kami. Roh Kudus menolong, memberi pengertian, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang terus hidupnya boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa. Sudah lama tidak bertemu saudara. Dari di parkir sampai di depan tadi beberapa saudara bertanya, saudara sehat Pak? Sehat. Sudah lama tidak ketemu? Lama. Berapa lama? Ternyata ada yang ingat saudara. Saya terakhir khotbah di sini, saudara. Ingat sak tanggalnya lagi, saudara. Februari apa Maret tadi saya lupa sak tanggalnya. Saya ingat betul. Saya pas khotbah di sini terakhir, setelah itu tutup gereja. Ya toh? Karena Covid-nya saudara merajalela. Dan saya ingat juga anak saya yang dari Cina pulang, saudara. Hari itu juga hari Minggu itu. Makanya tadi ada yang tanya, anaknya gimana Pak yang di Cina? Sudah pulang. Terus yang kedua pergi. Oh silih berganti ya. Yang satu pulang, yang kedua ke Taiwan. Nah Bapak Ibu Saudara, saudara masih ingat? Tapi kalau saya tanya, yang saya khotbahkan 2020 bulan Maret itu apa ya? Nah lali, yes, itu benar saudara. Ya, nggak apa-apa saudara. Nah, katanya firman Tuhan kan harus diajar berulang-ulang, ya. Karena apa? Memang manusia itu pada dasarnya lupa. Jangankan Maret 2020, minggu kemarin aja khotbah apa saudara ingat? Tak nonton YouTube-nya dulu Pak. Ada YouTube-nya ini? Oh, nggak ada YouTube-nya saudara. Kalau yang lain sih mudah saja. Nanti nonton YouTube-nya lagi Pak, katanya gitu. Bisa ditonton berulang-ulang. Semakin banyak semakin baik. Apalagi tambah subscribe-nya jangan lupa. Katanya gitu saudara. Nah hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah pagi ini saudara kita akan merenungkan tentang berkat sejati. Apa itu? Coba kita lihat, kita baca bersama-sama. Ada di slide-nya Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Boleh dilanjutkan? Yang berbunyi demikian, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Ya, kalau slide-nya belum, saudara boleh buka Alkitab masing-masing. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan tema tadi? Firman Tuhan tadi berkata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, hubungannya dengan tema itu apa? Enggak nyambung ini, enggak sinkron sama sekali. Nah, kalau di STT, saudara, kalau khotbah enggak sesuai dengan judulnya atau skripsi enggak sesuai dengan judulnya, ya saya coret begitu ya. Tapi Bapak Ibu ada kata yang menarik. Tadi diulangi beberapa kali ya. Ayat 1, ayat 2 dikatakan berbahagialah. Slide berikutnya. Saudara, kata berbahagia ternyata dari kata bahasa Inggris King James itu menerjemahkan apa? Bless. Artinya apa? Diberkatilah. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, mana hubungannya dengan berkat tadi? Di dalam 2 ayat ini, kok tidak menemukan, tidak kelihatan berkatnya? Ada saudara. Kata yang diterjemahkan berbahagialah itu adalah diberkatilah. Jadi terjemahan bebasnya seperti ini. Diberkatilah orang yang diampuni pelanggarannya. Diberkatilah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan.
Nah Bapak Ibu, berkat itu ada 2. Gak bisa ya Pak ya? Macet ya? Oke, macet ya sudah. Berarti Tuhan izinkan macet supaya saudara perhatikan saya. Nah, jadi berkat itu ada 2. Yang pertama materi, yang kedua non materi. Saya mau tanya Bapak Ibu pilih mana? Tadi WA-nya sudah komen. Sebenarnya saya nggak perlu khotbah karena WA-nya sudah khotbah tadi. Iya toh, saudara? Saya dengar, sudah khotbah. Jadi sebenarnya saya nggak perlu khotbah, tapi nggak boleh, wong saya diundang untuk khotbah, saudara-saudara. Betul ya? Nah, berkat itu ada materi sama non materi. Bapak Ibu butuh yang mana? Nggak sepakat ini Pak ya. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama atau yang kedua, materi apa yang non materi? Siapa yang pilih materi saja? Ada angkat tangan? Nggak ada. Oke, yang kedua, yang non materi. Ada? Ya terus saudara pilih apa tadi? Oh, dua-duanya. Betul, dua-duanya. Tapi pertanyaan yang kedua, Alkitab, saudara, menekankan yang mana? Materi itu artinya apa, saudara? Keuangan. Kondisi sulit, pandemi, ada yang pabriknya gulung tikar, bangkrut. Jemaat ini biasanya berdoanya, mintanya kepada Tuhan, Tuhan, beri berkat-Mu, beri uang supaya apa? Bisa produksi lagi pabrikku, bisa bayar utang, itu yang penting. Bisa mencicil. Kalau enggak macet begini repot. Terus diteleponi sama debt collector. Nah itu materi saudara. Betul ya? Terus apa lagi? Enggak punya pekerjaan, dapat pekerjaan. Apalagi saudara? Jabatan tadi sudah disinggung. Kedudukan. Kesehatan. Materi enggak itu? Yang kelihatan toh? Kita semua butuh? Kita semua perlu? Iya. Kalau nggak perlu semua, berarti saudara bukan di dunia tempatnya. Di dunia lain. Nah, kalau yang non materi apa, saudara? Yang tidak kelihatan, tapi ini bersifat kekal. Dan Alkitab memberitahu kepada kita terutama kalimat dari Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Buat apa semua orang ini memiliki seluruh dunia, tapi apa saudara? Jiwanya binasa. Jadi di mata Tuhan, materi apa non materi yang menjadi prioritas. Tadi juga sudah disinggung, makanya saya mengatakan WL tadi sudah khotbah saudara. Karena semua sudah dirangkum di situ. Jangan kamu khawatir. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan tidak boleh khawatir. Kalau orang nggak punya mobil, khawatir nggak? Nggak perlu khawatir. Ada Grab, Bemo, ya ganti-ganti mobil terus, baru terus, di bawah 5 tahun paling tidak, betul? Apakah itu yang dikhawatirkan? Nggak punya rumah, khawatir nggak? Saudara bisa kos kok, saudara bisa kontrak, saudara bisa sewa apartemen. Saudara tidak tidur di bawah jembatan, masalah Satpol PP mendatangi saudara nanti. Betul enggak? Jadi walaupun gak punya rumah, harusnya gak perlu khawatir. Kenapa? Bisa kos atau bisa kontrak atau minimal di pondok mertua indah. Nah, tapi Alkitab mengatakan kalau sudah menikah ya tinggalkanlah kedua orang tuamu. Saudara-saudara kita lihat, itu gak perlu dikhawatirkan sebenarnya. Karena Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Ada rekan hamba Tuhan, saudara, yang bertanya kepada saya, enak Pak Timotius, punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya motor pribadi. Enggak Pak, yang pribadi-pribadi itu saya enggak punya. Kenapa enggak punya? Buktinya Bapak punya kok. Lah saya ini enggak punya Pak. Rumah pribadi yang enggak ada, mobil pribadi yang enggak ada, semuanya enggak ada. Saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun Pak, usiaku lebih tua dari Pak Timotius, katanya gitu. Pak, yang namanya pribadi itu boleh dimasukkan ke peti mati atau ke kuburan. Itu baru milik pribadi. Kalau orang berkata aku punya rumah, punya mobil, bisa masuk ke peti mati enggak? Enggak cukup, diganti mobil-mobilan atau rumah-rumahan, uang-uangan. Betul ya? Saudara. Tapi ada di luar pulau sepeda motornya ikut dikuburkan. Ada itu. Ya itu aneh saudara.
Bajunya juga nggak semuanya dimasukkan, diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi yang namanya pribadi itu sebenarnya mana ada. Walaupun sertifikat atas rumahmu, STNK, BPKB pun atas milikmu sendiri. Tapi saudara, ketika kita meninggalkan semuanya itu untuk siapa? Untuk orang lain kan? Minimal keluarga kita yang kita wariskan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu lihat, yang namanya materi itu hanya berlaku, batasnya hanya ada di dalam dunia. Makanya Tuhan berkata, buat apa engkau memiliki semuanya, tapi jiwamu binasa. Saudara pilih mana? Tadi saudara tetap berkata, ya kedua-duanya Pak. Oke, Bapak Ibu. Yang lain tadi saya mengatakan itu bonus. Kenapa saudara? Tuhan berkata, asal ada makanan, ada pakaian, Paulus mengatakan cukup. Ibadah juga kalau disertai dengan rasa cukup, artinya cukup di sini adalah puas. Tapi konsep dunia arti puas itu tidak cukup. Aku enggak cukup, aku enggak puas. Jadi nambah lagi. Itu definisi menurut dunia, saudara. Tapi menurut Alkitab, kata puas itu artinya cukup. Makanya sampai Paulus menekankan apa, saudara? Hati-hati, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Orang memburu uang, dia jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, dia akan mengalami banyak kesulitan karena banyak hutangnya sampai mencicil bayarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berkata, aku gak bisa makan enak, saudara tetap bisa makan gak? Bisa makan? Walaupun nasi bungkus, pecel 5.000, masih ada ya. Gereja kami pakai program setiap Selasa dan Jumat, kalau Bapak Ibu mau lewat daerah barat ya, itu nasi bungkus 2.000. Bayar sendiri, ambil sendiri, nggak ada yang jaga. Namanya warung jujur. Walaupun kita berkata nggak bisa makan enak, masih bisa makan? Bisa. Nggak punya duit banyak untuk makan enak, masih makan? Bisa. Baju, nggak pernah ganti baju Pak. Maksud sih nggak pernah ganti baju, berarti bajumu nggak pernah dicuci dong. Maksudnya adalah beli baju. Walaupun saudara nggak beli baju, saudara masih pakai baju nggak? Pakai baju. Makanya Tuhan berkata, saudara, lihat burung di udara yang tidak pernah menanam, menabur, tapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Perhatikan, burung di udara, bukan burung dalam sangkar atau burung dalam kurungan, bukan. Apa artinya burung di udara? Sedang terbang, sedang berusaha. Saya dan saudara kalau berusaha, bekerja, Tuhan mencukupi. Tapi kalau malas-malasan, di rumah saja Pak. Ya sebenarnya orang itu dianggap orang mati, saudara. Kan nggak bergerak. Ya kan nggak berusaha. Nah hari ini kita melihat, materi kita butuhkan, iya. Tapi saudara ingat kata cukup tadi. Makan, minum, selebihnya itu bonus. Mau ada syukur, nggak ada ya wis. Cukupnya segini ya sudah. Jangan sampai saudara mengejar sampai stres, akhirnya nggak beribadah. Lalu yang non materi yang penting. Rasul Yohanes berkata, barang siapa mengasihi dunia dan segala isinya, 1 Yohanes 2, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wah, ngeri saudara. Jadi kalau kita mengasihi dunia dengan segala isinya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi dunia. Kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi kita mengasihi materi. Ngeri enggak saudara? Dan hari ini kita belajar slide berikutnya. Berkat yang non materi itu yang menjadi prioritas. Kenapa? Karena hubungannya sampai kepada kekekalan. Coba slide berikutnya aja. Kita skip yang itu saudara. Yang pertama yang kita mau renungkan. Kalau begitu yang non materi yang membawa sampai kepada kekekalan itu apa? Saudara, yang pertama tadi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Slide berikutnya. Ya, saudara, lompat ini. Nah, apa artinya saudara? Tenses waktunya itu pelanggaran bukan yang akan diampuni atau pelanggaran yang sedang diampuni, tapi teks aslinya pelanggaran yang telah diampuni. Apa artinya pelanggaran di situ? Dosa, Bapak Ibu.
Apa artinya dosa itu? Definisinya adalah melanggar perintah Tuhan, melanggar peraturan, melanggar rambu-rambu. Secara sederhana kalau saudara di jalan itu banyak yang berdosa enggak? Artinya banyak yang melanggar rambu-rambu lalu lintas enggak? Ketika ditanya, kenapa kok kamu melanggar? Enggak ada polisi. Ini jawaban konyol ini sebenarnya. Padahal sudah diganti dengan CCTV yang ada di mana-mana. Betul enggak? Kenapa enggak pakai helm? Enggak ada polisi. Kenapa melanggar lampu merah? Enggak ada polisi. Pasti sebentar lagi surat cinta datang ke rumahnya, saudara-saudara. Surat tilang maksudnya. Nah, ketika saudara-saudara melanggar peraturan, melanggar perintah, itu namanya dosa. Nah, firman Tuhan berkata, berkat sejati yang pertama itu apa? Ketika saya dan saudara, dosa saya, dosa saudara, pelanggaran saya, pelanggaran saudara diampuni. Firman Tuhan berkata, telah diampuni. Kapan diampuninya? Bapak Ibu, dosa itu ada dua macam ya. Yang pertama dosa warisan. Adam dan Hawa menurunkan keturunan yang berdosa. Saudara masih punya dosa warisan? Masih punya dosa warisan? Bingung ya? Enggak kok, ini mudah. Bapak Ibu masih punya dosa warisan? Punya? Kalau saudara masih punya dosa warisan, maka ayatnya mengatakan diberkatilah orang yang pelanggarannya akan diampuni. Berarti saudara bukan di gereja tempatnya. Berarti saudara masih orang berdosa. Terus untuk apa Kristus mati bagi hidupmu? Mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi hidupmu. Gak ada artinya. Jadi kalau sudah ditanya, apakah masih punya dosa warisan? Tidak. Kenapa tidak? Saya dan saudara sudah percaya Yesus. Kita sudah minta ampun di hadapannya. Dan Tuhan mengatakan darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kita masih punya dosa warisan? Tidak. Masih punya kutukan nenek moyang, kutukan nenek lampir? Enggak. Karena sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Nah, sekarang yang kedua ini yang masalah. Jadi kalau sudah ditanya masih punya dosa dalam pikiran? Masih punya dosa dalam perkataan? Di jalan tadi? Masih punya dosa dalam perbuatan? Wah, apalagi Pak? Gitu ya. Nah, saudara, yang kedua ini yang terus ada dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan dia mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melawan dosa-dosa ini. Bisa enggak kita melawannya? Dan yang kedua, bisa tidak kita kalah terhadap dosa? Bisa juga. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah mantan orang berdosa. Saya dan saudara adalah pendosa-pendosa. Kalau saudara melihat orang yang dipenjara, lalu keluar, kasus apa? Pembunuhan, perkosaan, perampokan. Ketika dia keluar, saudara mengatakan apa? Loh, mantan napi, betul? Ini ada surat keterangan, ini repot, untuk cari kerja pun susah. Kenapa? Karena mantan penjahat. Betul ya saudara? Nah, apalagi baru keluar 1 bulan, baru keluar 1 tahun. Terus kapan kira-kira tuduhan atau sebutan napi lama-kelamaan hilang? Kalau dia terus melakukan dosa yang sama, bahkan lebih jahat dari yang semula, sebutan napi itu hilang apa enggak saudara? Enggak. Malah masuk penjara lagi, hukumannya lebih berat lagi. Jadi sebutan mantan napi tadi itu hilang, memang seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang kedua apa saudara? Orang ini benar-benar berubah hidupnya. Betul saudara? Dia menunjukkan buah pertobatan. Dia benar-benar menghasilkan buah yang manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Lama-kelamaan sebutan napi hilang apa enggak? Hilang. Nah sekarang tinggal diri kita. Saya dan saudara adalah mantan orang berdosa. Kalau saudara terus melakukan dosa, baik itu di pikiran, di perkataan, perbuatan, berarti saudara memang tetap napi. Sebenarnya belum bebas, sebelumnya belum keluar di sana, saudara. Orang Kristen nggak boleh seenaknya. Aku sudah diampuni oleh Tuhan kok.
Jadi aku berbuat dosa lagi, Tuhan nanti ampuni dan lupakan yang sudah. Besok aku buat dosa lagi, nanti Tuhan ampuni lagi. Enggak. Itu namanya orang yang main-main dan orang yang tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Coba slide berikutnya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan, yang ditegaskan oleh Tuhan di situ. Dosa jenis yang kedua ini selalu muncul, ya. Coba baca sama-sama 23 Markus 7:20-23. Katanya lagi, sama-sama. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sama-sama keras. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ada berapa sifat dosa? Ada berapa hal yang tersembunyi dan kita berkata itu dosa, itu jahat. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak melakukan salah satu? Ada? Ada saudara-saudara? Pikiran jahat nggak ada, pikirannya baik-baik terus. Oke. Tapi pikiran percabulan, pikiran perzinahan, iri hati, hawa nafsu, kelicikan, kejahatan, hujat, kesombongan. Orang ini sangat mudah sombong ya saudara-saudara ya. Kalau kaya sombong nggak apa-apa. Tapi kalau sudah miskin nggak punya apa-apa, jelek, sombong lagi. Apa yang mau disombongkan? Iya toh? Kok nggak apa-apa? Ya dua-duanya nggak boleh saudara-saudara. Tapi itulah yang selalu ada. Nah makanya Tuhan Yesus berkata, dari dalammu itu yang jahat selalu muncul. Dan ini perlu apa saudara? Pengakuan di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Makanya saudara di ibadah tempat kami, hamba Tuhannya, di awal ibadah selalu berdoa untuk apa? Doa pengakuan dosa. Sebab sepanjang hari selama seminggu, siapa tahu saudara, pikiran kita jahat, perkataan kita menyakiti hati orang lain, bahkan perbuatan kita pun menyakiti hati orang lain, yang terpenting menyakiti hati Tuhan. Makanya yang kedua, ini yang terus bergumul. Kita mantan orang berdosa. Ayo saudara perhatikan, kita terus melakukan dosa, berarti kita memang orang berdosa dan harus selayaknya dihukum lebih berat. Tapi kalau saudara menyadari kita mantan orang berdosa, kita harus menjauhi semuanya itu. Kita harus menolak semuanya itu. Kita harus berkata stop kepada semua dosa itu. Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemampuan untuk melawan segala dosa itu. Jadi yang pertama, saudara, apa berkat sejati itu? Ketika pelanggaran saya, dosa saudara telah diampuni oleh Tuhan. Ini berkat? Berkat. Mungkin orang gak peduli, saudara. Banyak orang benar-benar cuek dengan hal ini. Tapi sebenarnya berkat ini membawamu kepada kekekalan. Lalu yang kedua, berkat sejati apa? Slide berikutnya dikatakan apa? Berbahagialah, diberkatilah orang yang dosanya telah ditutupi. Nah, apa artinya saudara? Memang pemazmur dalam hal ini Daud ya, kalau saudara lihat, itu melihat kitab Taurat. Saudara, kalau di dalam hukum Taurat, ketika orang melakukan dosa, harus diampuninya melalui apa saudara? Korban persembahan. Darah dicurahkan, betul? Nah, di dalam konsep perjanjian lama, ketika darah dicurahkan berarti ada penebusan. Dosanya itu sebenarnya bukan diampuni, tapi ditutupi. Kenapa? Supaya tidak terlihat. Nah, memang Allah itu maha tahu, betul ya? Yang tersembunyi, yang disimpan rapat-rapat, dia memang tahu. Tapi di dalam pengertian perjanjian lama, kalau sudah lihat, ya, ketika orang berdosa ditutupi dengan korban persembahan. Jadi Tuhan melihat darah persembahan yang dicurahkan. Lalu berdosa lagi ditutupi. Terus menerus ribuan tahun. Sampai kapan saudara? Sampai Kristus datang. Dengan kata lain, darah kambing domba, lembu jantan, kata surat Ibrani, tidak dapat menghapus dosa dengan tuntas.
Jadi kalau orang bertanya, kenapa Kristus harus datang? Karena hanya Kristus, hanya darah Kristus yang bisa menyucikan manusia dari segala dosa. Amin. Saudara. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, dosa kita hanya ditutupi. Terus ada, Bapak Ibu Saudara, terus tersembunyi. Tidak bisa dihilangkan sampai ke akar-akarnya. Nah, Saudara lihat ya, kalau ada penyakit kanker bagaimana ya? Harusnya diambil, dioperasi ya, sampai ke akar-akarnya. Sebab kalau tidak, masih ada sisanya atau sudah menyebar, repot, Bapak Ibu Saudara. Nah, sama. Bapak Ibu Saudara, Kristus datang. Itu mencabut akar dosa itu. Ya, jadi hanya melalui Kristus yang bisa. Kenapa? Coba slide berikutnya. Saya kasih contoh ilustrasi. Tadi lagunya juga mengatakan Yohanes 14 ayat 6 ya. Masih ingat? Apa itu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan di bawah kolong langit ini, keselamatan ini tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Darah kambing domba tidak dapat menyelamatkan. Konsep ibadah perjanjian lama tidak bisa menyelamatkan. Itu gambar apa, saudara-saudara? Gambar orang yang sedang tenggelam di lumpur. Katakanlah orang yang tenggelam ini jago renang. Ya, ikut lomba menang terus, gitu ya. Tapi ketika orang ini jatuh ke lumpur, pertanyaannya, bisa keluar dari lumpur apa tidak? Semakin dia bergerak, dia tunjukkan gaya batu. Enggak usah gaya batu, saudara. Kuasa lumpur itu ya, gravitasinya terus menyedot kan ke bawah, betul? Semakin dia bergerak, semakin tenggelam. Betul ya, saudara? Jadi bagaimana orang ini bisa selamat, bisa keluar dari lumpur itu? Dia sudah mengangkat tangannya, tolong. Dengan usahanya sendiri, diandalkan jago renang, bisa? Enggak bisa. Kehebatannya sendiri, bisa? Enggak bisa. Kemudian ada orang yang mendengar. Lalu orang itu memberi pertolongan. Caranya orang itu beri pertolongan gimana? Kalau yang tenggelam itu, maaf, golongan mekar. Lalu yang angkat ini kurus. Kira-kira takut nggak? Takut ikut ya. Betul ya, saudara? Lalu solusinya gimana, Bapak Ibu? Nah, ini ada kayu. Oh, itu ada akar pohon. Ya, dia hanya menasihati ya. Itu pegang itu. Atau kalau nggak bisa nih, saya ambil, tak berikan kamu ya. Kamu pegang sendiri ya. Aku nggak mau. Sebab kamu lebih gede dari aku kurus, nanti aku yang masuk ke situ. Betul, saudara? Jadi akhirnya orang ini dengan susah payah tarik dirinya melalui akar pohon dan lain sebagainya, akarnya patah. Dia bisa keluar dari lumpur nggak? Nggak bisa. Jadi usaha sendiri nggak bisa. Orang lain yang menolong pun dengan kondisi yang sangat terbatas. Kenapa? Karena dia juga takut nanti masuk ke sana, saudara. Juga nggak bisa, juga nggak mampu. Dan yang ketiga, orang ini berkata, aku tidak perlu kamu tolong. Aku bisa sendiri. Lihat, aku bisa keluar sendiri dari lumpur itu. Nah, tadi waktu masuk tol ya, Bapak Ibu Saudara, di depan saya sudah tahu tulisannya, saldo tidak cukup. Apa yang terjadi? Ya, untung di belakang saya nggak ada ya, saya mundur. Dia sudah keluar cari petugas tol di situ, tapi nggak ada, saudara-saudara. Nah, saya mundur, lalu pakai gardu yang sebelahnya. Lalu istri saya berkata, Pak ini loh. Tapi sebelumnya itu saya sudah buka kaca, saya sudah berkata, Pak ini loh, pakai aja dulu, gitu ya. Nggak tahu dengar apa nggak mau dengar ya sudah. Akhirnya saya mundur, saya di sebelahnya. Istri saya masih berkata, Pak ini loh pakai aja. Kalau saudara yang mengalami seperti bapak ini mau pakai nggak? Halo, mau nggak? Gratis lah, kamu nggak usah bayar nggak apa-apa. Waktu itu harganya berapa? 7.500. Nggak usah lah, karena saldoku masih banyak. Ya, saudara gitu ya. Sudah. Jawabannya apa, saudara? Nggak mau. Hebat nggak, saudara? Ditolong nggak mau.
Wah, saya kaget. Harusnya kalau saya dalam kondisi itu ya mau supaya apa? Bisa keluar kan? Kalau enggak ini nunggu siapa? Enggak tahu saya. Enggak mau, saudara-saudara. Itulah orang yang gengsi. Maunya dia menolong tapi ditolong enggak mau. Oke. Tapi kalau ada saat-saat dia butuh pertolongan, lalu ada yang menolong, harusnya bersyukur. Demikian juga orang berdosa. Ada orang-orang yang ditolong enggak mau. Ayo terima Yesus, ayo percaya Yesus, dia mengampuni segala dosamu. Enggak mau. Aku masih bisa melakukan perbuatan baik. Aku masih bisa melakukan amal yang sangat banyak. Lebih daripada kamu. Kamu pelit plus medit. Katanya gitu saudara-saudara. Aku bisa saleh. Aku bisa ibadah. Kamu seminggu 1 kali. Aku setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kamu kalah. Kamu gak ada apa-apanya. Bapak ibu saudara. Kondisinya orang itu masih di mana? Masih di dalam lumpur itu. Saya dan saudara yang adalah orang berdosa ada di dalam lumpur dosa, dan kuasa dosa itu terus menyedot kita sampai kita tenggelam dan akhirnya binasa. Pertanyaannya, bagaimana orang itu bisa keluar dari lumpur? Saudara, melalui amal perbuatan gak bisa, kekuatannya sendiri gak bisa, pertolongan orang juga gak bisa. Harus ada apa saudara-saudara? Tangan lain di luar dirinya yang memegang, mau kotor, mau repot-repot, tangannya mau belepotan, angkat orang itu. Ini sudah mau mati ya, saudara-saudara. Itu sudah tenggelam bener ini. Ada tangan lain yang angkat dia, lalu pindahkan dia, keluarkan dari lumpur. Tangannya siapa? Hanya tangan Yesus yang kuat. Agama tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik gak bisa menyelamatkan. Kesalehan tidak bisa menyelamatkan. Kehebatan diri sendiri tidak bisa menyelamatkan. Hanya tangan kuasa di luar dirinya yang bisa menyelamatkan. Dan itu tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Bersyukur. Tuhan berkata, berbahagialah yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Ini berkat non materi, tapi saudara dampaknya sampai kepada kekekalan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa itu berkat sejati? Tadi ayat lain mengatakan apa, saudara? Ayat yang kedua, berbahagialah, diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Slide berikutnya. Apa artinya kesalahan tidak diperhitungkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Terjemahan lain mengatakan, diberkatilah kesalahan yang tidak diingat lagi. Bapak Ibu Saudara, ada sifat Tuhan yang tanda petik kurang bagus dibanding saudara. Tadi di awal saya tanya, firman Tuhan minggu lalu lupa. Waktu saya datang waktu itu khotbah apa? Lupa. Itu sifat yang baik apa tidak baik? Lupa. Tapi sama mantan gak lupa saudara. Gitu ya. Sama mantannya gak lupa. Nah Bapak Ibu, pelupa itu baik apa tidak? Kita berkata gak baik ya. Tadi saya lupa, harusnya lewat yang sini lebih dekat, lewat agak jauh. Sampai istri saya juga agak, loh tadi lewat sini lah enak. Iya, lali, lupa. Loh saudara-saudara. Akhirnya buang waktu, selisih berapa? 5 menit mungkin dia. Dan buang BBM toh, muter soalnya saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kita berkata lupa itu gak baik. Tapi Tuhan pernah lupa. Lupa apa saudara? Lupa apa? Lagu lama. Tuhan selalu ampuni dan... Ayo yang oma-oma pasti tahu tuh. Itu lagu Pentakosta Heran lah. Tuhan, kalau anak milenial nggak tahu. Tuhan selalu ampuni dan... Waduh, berarti yang oma-oma juga generasi Z ini ya. Milenial juga nih, nggak tahu nih lagu lama. WL tahu ya WL? WL Singer tahu lagu itu? Loh, nggak tahu juga. WL-nya generasi akhir zaman, generasi sekarang ya Bapak Ibu. Lagu lama waktu saya sekolah minggu. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah.
Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Terus? Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Lagu itu diambil dari ayat ini, Bapak Ibu. Menurut saya ada sifat Tuhan yang kurang bagus, yaitu apa? Pelupa. Tidak ingat. Tidak ingat apa, saudara? Kalau saudara adalah orang berdosa, lalu minta ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Dia lupa dosa kita. Kalau dibanding manusia, kesalahan orang dilupakan apa diingat sampai mati. Wah, aku tidak bisa melupakan, Pak. Uangku diambil dia 1 M. 1 ember maksudnya. Dia menyakiti aku, Pak. Dia yang buat usahaku hancur, Pak. Dia yang buat aku bangkrut sampai hari ini. Dia yang buat aku babak belur sampai hari ini. Bagaimana bisa mengampuni dia? Bisa melupakan dia? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bahkan musuh sekalipun ampuni dan apa, saudara? Doakanlah dia. Ayo secara umum kita mau doakan. Aduh, doakan. Lihat saja. Langsung putar balik enggak? Ketemu papasan di mall. Terus, jangan sampai ya dia tahu saya. Kenapa? Aku punya utang belum bayar. Nah, saudara. Akhirnya melarikan diri kan? Lihat Bapak Ibu. Manusia yang adalah orang berdosa sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Tapi kalau ada orang lain yang berbuat kesalahan, kenapa terus mengingat dia? Dan itu membuat saudara sakit. Karena gak bisa tidur, kepilang terus ingat dia terus. Nah, hari ini berkat sejati yang ketiga. Apakah itu? Kesalahan saya, kesalahan saudara sudah tidak diingat lagi oleh Tuhan. Terjemahan lama mengatakan apa? Dosa dan kesalahan kita sudah dikatakan apa, saudara? Tidak ditanggungkan lagi di dalam hidup kita. Nah, satu contoh, saudara. Orang bawa barang sangat berat, dia melakukan perjalanan. Ya, terus ada mobil pick up datang. Pak, mau kemana? Ke sana. Aduh, kasihan kamu bawa beban berat ya. Ayo naik. Nah, akhirnya orang ini naik. Setelah dia naik, bebannya diturunkan enggak? Makanya disebut bodoh. Bebannya masih dipikul sambil naik mobil. Sampai ke tujuan, sampai. Tapi sopirnya berkata, loh Pak, ini bebannya tadi Bapak angkat terus ya? Iya. Kenapa? Nanti ngotorin mobilmu katanya. Loh alah Pak, harusnya bebannya itu diletakkan. Gak apa-apa, memang mobil pickup itu memang harus kotor. Kalau gak kotor namanya BMW. Iya toh saudara-saudara? Gak apa-apa. Sudah lihat mobil di pinggir jalan, kalau namanya pickup, hancur-hancuran gak? Rupanya gak karu-karuan toh? Nah sama. Kadang-kadang manusia itu bodoh gitu ya. Tuhan berkata, marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan, sentosa, damai sejahtera kepadamu. Ada orang yang datang kepada Tuhan tapi masih bawa bebannya sendiri. Ibrani 12 mengatakan, marilah kita pandang kepada Yesus dan meletakkan beban kita. Tapi kenapa masih dibawa, saudara-saudara? Itu bagaikan orang yang diberi tumpangan, tapi bebannya tidak diturunkan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Beban apa yang dimaksud oleh Tuhan? Letakkan di bawah kaki Yesus. Bukan sekedar masalah hidup ya. Karena kadang masalah hidup yang membuat bermasalah itu ya kita sendiri. Betul enggak, saudara-saudara? Kenapa kok sampai utangmu banyak, terus Tuhan suruh bayar? Loh kok enak, yang pakai duit itu siapa? Nah waktu ambil utang kok nggak doa sama Tuhan, tapi waktunya bayar kok teriak-teriak sama Tuhan. Nah kadang orang minta nasihat kepada saya, Pak gimana ya? Ini habis Pak, wes bangkrut ini. Dijual semua pun asetnya nggak cukup Pak, gimana? Tuhan bisa tolong nggak ya Pak? Ya bisa tapi perlu waktu. Loh katanya Tuhan Maha Kuasa, harusnya bisa dong seperti membalik telapak tangan. Tapi masanya Tuhan nggak mau balik telapak tangan itu.
Betul? Perokok berat kena kanker. Berapa lama? 50 tahun merokoknya. Tuhan sembuhkan, kesembuhan ilahi pakai mujizat, paru-parunya supaya bersih, baru lagi. Bisa? Bisa nggak? Tuhan bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan mau nggak? Duh, geleng-geleng itu apa maksudnya? Nggak mau, saudara. Aku ciptakan kamu paru-paru yang baik, sempurna waktu engkau lahir. Yang merusak paru-parumu siapa? Mulutnya dia. Ya toh, Bapak Ibu? Nah kalau begitu memang kau selamat, kau minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi penyakitmu kau tanggung. Nah Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu harus hati-hati ya. Jangan seenaknya, dikit-dikit nanti Tuhan selesaikan, Tuhan campur tangan. Kesalahannya dia yang buat. Ingat, kalau dosa warisan, Tuhan yang tanggung. Tapi kalau dosa kesalahan karena kita sendiri yang melakukannya, kita yang menanggung. Tapi jangan khawatir saudara. Tuhan masih beri kekuatan kepada kita untuk bisa menanggungnya. Amin. Nah, ini berkat yang ketiga. Kesalahan dosa kita tidak diingat lagi oleh Tuhan. Lalu kesimpulannya apa? Kalau begitu gimana Pak? Enak saja ya. Coba slide berikutnya, ayat terakhir. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Sama-sama ya, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi solusinya apa? Kalau saudara-saudara ingin mendapatkan berkat sejati yang non materi tadi, yang berdampak kepada kekekalan. Ketika saudara-saudara mengaku dosa kita dengan mulut kita di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah mengaku, Tuhan berkata, Tuhan ampuni dan tidak mengingat dosa kita lagi. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh melakukan dosa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah diberitakan. Kami mengucap syukur buat kedatangan-Mu ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib. Untuk menyelesaikan dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain, tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan baik, tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan diri kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih karunia-Mu sudah Engkau nyatakan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, mengampuni setiap dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yang sudah diampuni dosanya, kami boleh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak bermain-main di dalam dosa itu, tetapi kami tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.